yang Bapak tadi ucap-ucap itu, kamu akan mendengar, tapi kamu akan mendengar dan mendengar, tapi tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tuhan puji, Tuhan puji. Innalhamdalillah gitu. Innalhamdalillah. Berarti hamdalillah ya. Nah, kembali lagi kepada ayat yang tadi. Nanti kalau Gurunda monitor, kembali ambil alih aja Gurunda. Oke. Bu Trivena ya. Makanya ya, Bu. Pak, nih di Papua sudah 2:30, Pak. Baik. Kalau gitu kita setengah jam lagi ya. Oke. Nah, berdasarkan saya harus 2 pagi urus anak. Oh ya udah 1 jam lagi kalau gitu. Oke, nggak usah lama-lama. Baik. 5 menit saja. Kalaulah kita melihat pernyataan Yesus, saya yang Muslim aja yang tidak memakai kitab Anda, saya setuju dengan pernyataannya bahwa Elohim itu Tuhan yang sesungguhnya itu Esa, tiada yang lain selain Dia, dan itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Saya juga ingin tahu dengan tegas, Ibu katakan, Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan Yesus ini? Itu pernyataan Bapak, jadi saya tidak sepaham. Loh, kok jadi pernyataan saya? Itu pernyataan Yesus, Bu. Prinsip itu, kan tadi saya sudah bacakan. Kenapa malah justru Ibu sendiri yang menyangkal ajaran Yesus? Datang merendahkan diri sebagai manusia, sebagai seorang hamba yang datang untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan hanya karena perbuatan dosa yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Jadi yang memisahkan kita dengan Yesus Tuhan itu memang hamba Tuhan, Bu. Tuhan sendiri memanggil kepada Yesus, dia itu statusnya sebagai hamba. Dan seorang hamba itu tidak akan lebih tinggi daripada tuannya. Itu kata Yesus. Makanya Yesus bilang begini, ada bahasa seperti ini, engkau adalah sahabatku. Hanya sahabatlah yang mengetahui tentang rahasia. Udah, kembali Bu, hal yang prinsip. Makanya ketika tadi yang disinggung ayat di Yohanes 17 itu, bahwa prinsip orang hidup abadi masuk ke dalam surga yang hakiki, yang bahagia, itu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan percaya Tuhan yang benar itu hanya satu. Itulah ajaran Yesus. Loh, apa Yesus katakan? Inilah hidup yang kekal itu, maksudnya di surga. Bahwa mereka mengenal engkau, engkau di situ adalah Bapa. Siapa Bapa? Satu-satunya Elohim yang benar. Satu-satunya sembahan yang benar. Dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Yesus itu disuruh dikenalnya sebagai utusan Bapa, bukan sebagai Tuhan. Dan Bapa itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Sekali lagi Bu, saya katakan, itu pernyataan Yesus. Saya Kenapa malah Ibu dari tadi berkali-kali menyangkal apa yang diajarkan oleh Yesus? Coba, saya punya pernyataan. Oke, Ibu, ya betul. Ibu jawab, boleh pakai iman, boleh pakai dalil. Di sini saya kasih kebebasan. Saya baca dulu ayatnya pernyataan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka enggak, loh, ini kitab Anda, Bu. Yohanes 17 nomor 3. Saya sudah baca tadi kan bersama dengan saudara Hadi. Baik, kalau sudah dibaca pertanyaannya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Elohim yang benar. Pertanyaan saya, berdasarkan pernyataan Yesus di situ, satu-satunya Elohim yang benar, Yesus atau bukan Yesus, Bu? Saya kan tadi kan lanjutkan dengan Bapak tadi bicara yang Yesus yang diutus itu. Ya. Enggak, pertanyaan saya. Karena di situ kata Yesus ya, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka ini murid-murid Yesus, mereka mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Elohim yang benar. Satu-satunya Elohim yang benar, berdasarkan pernyataan Yesus di situ, Yesus atau bukan Yesus? Satu-satunya Elohim yang benar
Mengenal engkau Allah yang benar. Itu Allah itu sendiri. Iya, Kita kan iya. Satu-satunya di situ Yesus atau bukan Yesus? sudah Bapak jawab sudah. Bu, ini Ya kalau sudah, macet Pak. disuruh jawab sendiri. Takutnya begini Ustadz Alif, nanti ada jemaat yang nanya gimana Bu? Pas ada yang monitor jemaatnya Ibu di sini, besok nanya ke Bu Pendeta, gimana tuh Bu jawabnya? Kalau ada yang harus saya jawab, tapi namun kalau mereka sudah tahu untuk apa saya jawab. Gini Bu, jemaat jangan banyak tanya, imani saja gitu. Tidak. Itu menurut Bapak. Saya mau ke Ibu Nora sebentar sebelum saya akhiri. Siap. Jadi nggak ada jawaban. Oke, lanjut. Silakan. Ibu Nora, selamat malam. Iya dong. Oh, kamu Nora juga ya? Iya dong. Janganlah, jangan di pendeta loh ini. Bu Nora, silakan Bu Nora. Apa Tuhan Yesus berkati. Bu Nora silakan. Itu jatuh. Kalau laki-laki jangan mau jadi perempuan, Pak. Malu pada kodrat. Bunda Nora, mana ini Bunda Nora ini dipanggil ya? Kalau gini, Bu, kalau itu parameternya, kalau Tuhan jangan jadi manusia juga, karena kodrat Tuhan. Itu kalau Ibu bilang begitu tuh parameternya tuh. Tidak. Tuhan tidak seperti itu. Beda dengan kodrat. Saya permisi Ibu Nora. Kalau kira-kira Bu Nora menjawab, Ibu mau ngomong apa sama Bu Nora? Yang mau tanya dia tentang 2 Korintus pasal 13 ayat 5 saja. Iya, Paman. 2 Korintus Yo. 13. Ayat 5. Oh itu. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Emang ada Kristus di dalam diri Ibu Pendeta? Sejak saya menjadi pengikut Kristus kan seperti itu. Tapi kenapa Ibu membantah ajaran Yesus? Saya kan tanya Ibu Nora, bukan tanya saya. Ya kan saya tanggapi dikit karena Bu Nora nggak ngomong, saya baca Ya, datanya. saya perlu jawaban dari Ibu Nora, saya tidak perlu bantuan dari Oh Pak ya Handi. udah, kalau begitu saya minta maaf deh. Bentar, saya telepon dulu Bunda Noranya. Kalau Kristen di dalam diri seseorang, atau kalau ada Yesus dalam diri seseorang, mestinya dia ikut Bukan Kristen, kata Pak. Yesus. Karena Yesus tadi menurut Ustaz Alif itu, Yesus itu hamba Tuhan. Saya juga Mestinya kan kalau Telepon. itu ya Kalau Ustaz Jokowi Alif yang ya. saya telepon. Ustaz Alif, kalau ada Kristus, ada Yesus dalam diri seseorang, ya percaya bahwa Yesus hamba Tuhan ya Ustaz ya. Iya, mestinya kalau mengikuti ajaran Yesus ya ke sana. Kalau memang contoh nih bahwa bukan kami yang tidak tahan uji, berarti ada pengujian kan? Lah diuji pakai Yohanes 17:3, Markus 12:29, ibunya nggak ada jawaban. Sabar, saya tanya ini kan kepada Ibu Nora yang meninggalkan imannya. Bapak meninggalkan iman Bapak Iya. kepada Kristus. Karena Yohanes 17:3 ini Ustadz Alif itu banyak pendeta yang mualaf loh gara-gara Yohanes 17:3 ini. Itu karena mereka tidak tahan uji. Bukan nggak memang nggak bisa jawab Bu. Bukan Pasalnya masalah apa? tidak bisa jawab, beda dengan tidak tahan uji, Pak. Oh, bisa dijawab nggak tadi Bu? Bapak bisa bedakan tahan uji tidak? Iya. Nggak. Yohanes 17:3 bisa jawab nggak Bu? Tadi saya sudah jawab. Iya. Jadi Tidak Yesus usah utusan diulang Allah. lagi, kan? Jadi Nanti Yesus kalau utusan siaran Allah. ulang ada di Indosiar atau RCTI. Jawab aja Bu Pendeta, Tuhan mengutus Tuhan gitu loh. itu jawaban Bapak Handi. Ya kalau Yesus itu Tuhan, terus Bapaknya juga Tuhan, ya jadi Tuhan Bapak mengutus Tuhan Anak gitu loh. Bapak Handi kan tidak memiliki iman Kristen. Oh harus dibaptis dulu. Ya, kalau mau seperti itu ya silahkan. Karena itu Kira-kira kalau jalan saya dibaptis dulu saya bisa seperti Ibu bertobat. gitu. Saya tidak jamin. Jadi kalau saya dibaptis dulu, misalnya nih, gini loh ya Bu ya, saya dibaptis dulu. Terus saya ditanya sama Ustadz Alif kayak tadi, terus saya bilang, jawab aja sendiri, malu lah saya Bu. Saya bukannya tambah pintar, malah tambah saya nggak bisa jawab karena pertanyaan. Begini, Alkitab dengan jelas bilang begini.
firman Tuhan ini merupakan kebodohan bagi banyak orang. Apa Bu? Mereka tidak akan paham. Betul. Makanya yang baca Alkitab itu bodoh-bodoh. 1 Korintus 4 nomor 10 kali. Bukan Pak, Papa Lopo. Iya Bu. Artinya kebodohan bagi banyak orang, mereka tidak akan paham. Oh gitu. Mungkin iya betul Bu. Bapak Karena di jangan 1 salah Korintus. mengartikan. Ya coba dibuka di 1 Korintus 4:10 Bu. Saya tunggu Ibu Nora dulu di itu 2 Korintus Iya 13. nanti sambil lagi ditelepon Saya itu mau Ibu. istirahat, Pak. Lagi ditelepon. Saya telepon Ibu Bu kan Nora punya ini, Bu, paper. tunggu dulu ya. Kayaknya Bu Nora gini hari ke pasar. Yakin. Biasanya dia jam segini dia di pasar, Bu. Oh iya sudah, Dia terima kan kasih. sekarang lagi di Burundi. Di Burundi itu udah jam 10 siang buka toko. Bohong Terus, terus. emang ibu mau bertanya apa, Bu? Ke Bunda Itu Nora? tadi 2 Korintus 13 nomor 5. Kristus ada dalam hati seseorang. Oh, kenapa nggak 1 Korintusnya, Bu? Saya perlu 2 Korintus 3 karena itu sebagai seorang Kristen harus mempertanggungjawabkan itu nanti. Iya, kalau ada Kristen atau ada Yesus dalam diri ibu, ya mestinya ibu ikut kata Yesus dong. Yesus mengakui dirinya utusan kok. Gimana tuh? Berarti saya tidak akan tahan uji. Berarti di sini artinya ibu tidak terima Bunda Nora masuk Islam gitu, Bu? Saya tidak, bukan masalah menerima, saya mau tanya alasannya saja. Dan dia Ya kalau ibu merasa nggak keberatan, ngapain harus bertanya seperti itu, Bu? tidak apa-apa kan, saya saya cuma mau ingin tahu saja. Iya, ya. Saya kan Ya. bisa cerita Menurut bahwa saya Ibu welcome Nora kepada- sering ditanya kenapa Anda keluar Kristen, jawabannya dia karena akal saya berfungsi gitu. Oke sudah, tidak apa-apa. Karena apa? Saya tanya lagi Bu Nora. Emang kamu dulu nggak kurang berakal? Jawabannya iya, dulu saya itu kayak Ibu Pendeta ini. Kenapa? Saya sulit membedakan yang mana manusia, yang mana Tuhan. Iya, 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 itu benar, ya. benar. Makanya kenapa ketika Adam dia selesai makan buah baru mereka sadar bahwa mereka telanjang. Karena Adam bukan Tuhan. Iya, karena dia makan buah pengetahuan yang Kenapa lari ke sana sih? Kenapa lari ke Adam lagi? Iya, itu seperti Ibu Nora kan? Maunya Enggak. akal saja. Buah pengetahuan Ibu yang baik. Nora dan jahat. ini sekarang udah bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Ya, itu kan pengetahuan, Waktu dia kan? Kristen dulu sulit membedakannya, manusia itu Tuhan juga gitu. Yo, monggo. Itu yang saya mau tanyakan sama Ibu Nora, bukan Bapak. Ya itu jawabannya saya wakili dulu begitu ditanya. Maaf, saya tidak terima. Dulu ada pendeta dari Burundi itu yang nanya, namanya Pendeta Immanuel Franciscus. Siapa gitu lupa, itu Immanuel Franciscus namanya, nanya. Kebetulan waktu itu dia berbahasa Burundi, saya terjemahin. Ya Saya ini legowo, saya tulus, saya ikhlas dengan seseorang yang masuk kepada agama yang lain. Saya tidak marah, tidak ada dendam. Malahan saya tegur, saya bantu. Iya, Saya dukung. setuju, Bu. Kalau seperti itu, Bu, ibu tolong doain ibu supaya ibu menjadi mualaf, Bu. Bapak saja masuk Kristen sini, mari. Loh, Karena loh, loh, saya loh, loh. Mati meja. bekerja kepada pemimpinan. Apakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? kalau saya tanya kepada Ibu Pendeta, Bu, syarat syarat menjadi Kristen apa sih? Syaratnya menjadi Kristen? Bertobat dulu ya, Pak. Bertobat dari apa ke apa? Bertobat dari cara hidup yang lama. Caranya? Ya, menanggalkan semua beban dosa Bu, saya. jangan, Bu, telanjang bulat nanti saya kalau tanggalkan semua. Menanggalkan dosa, bukan Oh, menanggalkan dosa. Sorry dong, salah dikit. Menangkap dong. tadinya nggak makan babi itu nggak berdosa. Kami di sini dibilang begini. Apa yang Nggak gini loh, tadinya kan apa misalnya yang nih Ibu dikatakan ada halal Islam nih murtad. jangan diharamkan oleh manusia. Ntar dulu Bu, tanggalkan semua. Tadinya nggak makan babi, setelah dibaptis boleh makan babi, itu maksudnya? Saya sebelum bertobat pun juga saya makan babi, Pak. Iya, setelah menjadi Kristen ya boleh makan babi, tadinya nggak kan gitu. Siapa yang bilang? Bapak yang bilang. Nah gimana itu Bu? Sudah tadi intinya tadi saya kan tidak ada kaitannya dengan Pak. Surga itu Ya kan ditanggalkan semua Bu.
Iya, itu kan dosa kan? Ya, iya tadinya Dosa yang tadinya dilakukan begini, tadinya Pak. tidak percaya. Pikiran kotor, Gini loh, Bu. Contoh misalnya hati nih. yang kotor. Contoh dulu, Bu. Ditanggalkan semua. Tadinya waktu menjadi muslim itu bisa bedain mana manusia, mana Tuhan. Nah, setelah menjadi Kristen nggak bisa bedain mana manusia, mana Tuhan, gitu ya? Nah, Bapak Handi yang terkasih. Bapak, Ya, Bu. bapak pakai K, Bu. Nanti salah arti tuh. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Makasih Pak Rocky. Pak Rocky ini yang suka. Siapa Saya sih terjebak. nama Bapak Selama itu, ini Bu? Saya pikir Pak Rocky ini ketika bicara dengan Uniriva, saya pikir ini Pak Rocky ini adalah seorang yang mau berpotensi masuk Islam. Tapi tadi Bapak bilang saya seperti itu. Oh ya, berarti Bapak ini adalah bunglon, Pak. Iya, Bu. Tuntun saya. Bu, bapaknya Yesus namanya siapa, Bu? Bapaknya Yesus namanya siapa? Baik, saya mau istirahat, Pak. Saya kalau tidak bertemu sama Ibu Nora ya cukup sudah, Pak. Ya, Ibu kembali lagi minggu depan kalau gitu. Ya, nanti kalau ada waktu, saya kalau ada Ya, Bu. kesempatan. Kebetulan Nora mengutus saya sebagai perwakilan itu. Gimana? Silahkan, Bu. Ya, sudah. Ini Bu, Bung Rocky juga Bu, Bung Rocky ini namanya namanya jangan di-spill ya. Dia seorang mualaf juga Bu, baru mualaf dia Bu. Kalau Bunda Nora kan udah lama mualafnya, kalau Bung Rocky ini baru mualafnya dia. Pak Rocky ngomong dong. Aduh, Betty Lapea, saya dari tadi ngomong gitu. Jadi saya dari tadi bicara tuh bukan ngomong itu, ya. Jadi Ya, seperti apa yang dikatakan sama ini host. iya, Nora Ulang telah lagi, saya mau dengar langsung dari perkataan Pak Rocky. iya. Tidak suka. Nora telah mengutus aku Bukan, untuk berbicara Rocky, denganmu. bukan Nora. Iya tuh, you harus percaya juga dong kalau you percaya dengan utusan. Ya, Nora mengutus saya sebagai perwakilannya untuk berdiskusi dengan Anda, itu dia. Saya tanya Pak Rocky. Oh iya, ya, Sebenarnya silakan. Mau tanya apa tuh? Pak Rocky ini masalahnya waktu itu bersama dengan Mbak Nisa Daya Kalimantan Mualaf itu. Kan saya pikir Pak Rocky ini yang lagi mau berjejak. Enggak, begini loh, Bu, begini maksud Apa, Pak Rocky Pak? Sama gini. dengan Pak Rocky. Barang Sama dengan siapa Pak Rocky. melihat Pak Rocky, Malah dia jangan sudah borong. melihat Bu Nora, itu loh. Maksudnya. Saya lagi ngomong sama Pak Rocky. Jadi saya pikir. Silakan, Bu. Pak Rocky dan Ibu Tri Pena adalah satu. Silakan. Pak Rocky, saya pikir itu Pak Rocky dahulu adalah seorang pengikut Kristus. Jadi ya saya mohon klarifikasi saja. Iya, Apakah seperti yang host tadi katakan bahwa Pak Rocky mualaf? Monggo Pak. Iya, sampai detik ini saya mengikuti Kristus, Bu. Saya tahu pengertian yang Bapak maksudkan. Iya, ya, di Lukas 2 nomor 21 sama Kejadian 17, ya Kristus itu mewajibkan sunat, melakukan sunat, saya lakukan. Di Lukas 1 nomor 15 itu dilarang dia itu minum khamar itu atau minuman yang memabukkan, itu saya hindari itu. Dan di Imamat 11 nomor 7 itu diharamkan sebuah makanan yang tidak dibolehkan, itu saya jauhi itu makanan tuh. Dan dia mengatakan di Matius 7:21, jangan sebut diriku Tuhan, aku tidak menuhankan dia. Dia mengatakan sembahlah yang Maha Esa pencipta itu di Lukas 6:12, ya saya sembah. Dia mengatakan dosa tidak ditanggung, dosa ditanggung sendiri. Makanya you berbuat baik karena you punya akal, you pilihlah mana yang baik mana yang buruk karena you akan menyelamatkan diri you sendiri. Di Ulangan 24 nomor 16 itu saya lakukan. Jadi saya pengikut Kristus sejati, Bu. Ya, semoga Kristus malam hari ini tidak menampakkan diri pada Anda sehingga Anda harus Loh, kan udah perkataan. meninggal, Bu, dan wujud manusia. Gimana mau menampakkan? Dia bangkit, Pak Rocky. Iya, kapan bangkitnya? Pada hari ketiga Alkitab mencatatnya. Itu tahun kapan? Ini 2024, coba. Kita logika aja tuh. Ya sudah, Pak Rocky bertahan dengan itu. Yang penting saya mau tanya, Pak Rocky mualaf. Itu saja, jawaban itu simpel saja kan? Iya, kembali ke fitrah menggunakan akal, Bu. Tinggal jawab saja, mualaf atau tidak, Pak? Iya, kembali ke fitrah menggunakan akal itu. bukan jawabannya.
Baik, berarti Bu Iya. Nora sama Pak Rocky ini Tapi sama-sama. kira-kira Ibu Trivena Oke, ini kalau mau mungkin Arab, jemaatnya ikut nggak kira-kira Bu? saya tidak akan pernah meninggalkan Yesus seumur hidup saya, Pak. Waduh, Ya, itu saja yang saya kasih tahu. berarti Kalau ibu tidak Salahnya di meninggalkan, kalau ibu tidak meninggalkan kehidupan, Yesus, kenapa Anda menyangkal Yesus? saya tidak nah meninggalkan itu. Yesus. Hmm? Bapak yang tidak mau Yesus berkata berarti kan Bapak di dalam menyangkal. banyak data di Bible telah diterangkan tadi, Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan. Itu Kenapa ibu pengertian menyangkalnya? dari itu pengertian dari Ustadz Zuma, itu pengertian dari Ustadz Alif. Tapi kan tertulis di situ Yesus utusan Tuhan. Ya, itu pengertian yang belum dibarukan. Terangi Bang Rocky, itu utusan Tuhan itu apa Tuhan itu gimana tuh? Iya. Bu, begini Bu. Utusan. Sudah larut malam, ini sudah setengah jam lebih ini. Sudah Ibu, kurang 3 menit. gini Bu, ibu kayak main warnet itu ada waktunya, waktu tersisa 5 menit Saya lagi. seorang istri yang harus melayani suami, yang harus melayani anak. Bu, banyak banget Konteks tuh, ini suami hanya dilayani, sebagai Tuhan dilayani Bu, satu-satu hobi Bu. saja, Pak. Saya lebih mengutamakan suami bersama anak. Jadi kalau besok saya bangun lambat, Loh, Bu, apa tunggu. yang bisa Jadi Tuhan saya Tuhan kepada tidak suami? diutamakan tuh. Tuhan tidak Ya. diutamakan. Coba saya tanya, mana lebih diutamakan, Tuhan atau suami? Bapak Tuhan. Ya elah. Begini ya Bu, saya mau nanya sama ibu nih Bu, serius ini. Sebelum ibu turun Bu, Bu Tri, halo Bu Tri. Lanjut Pak Rocky. Iya, Saya saya mau nanya 2 nih. menit lagi Pak. Saya Oke, langsung turun. 2 menit. Kenapa? Saya lihat di sini jamnya ya Pak. Oke, Bu, kenapa anak babi jalannya nunduk? Bapak jawab sendiri kalau Bapak yang suka mengamati. Bapak kan orang cerdas. Iya, coba ibu jawab dulu itu. Ya, karena babi malu, Bu. Ibunya seorang babi. Oh iya benar, dia malu punya mama babi, makanya dia jalan nunduk tuh. Dia diajak kawannya, ya anak babi gitu. Dia nunduk, malu tuh anak babi itu. Saya bukan anak babi, saya anak Bu, saya tidak ada bilangin ibu, ya elah. Kecuali dalam pepatah Espanyol, parlamente, correse, parlamente, correte. karangan. Iya ini, artinya apa Bang Messi? Barang siapa yang memakan babi, maka di dalam dirinya tergantung babi. Karena dia memakan bagian dari diri babi. Dan dia akan menjadi seperti babi. Karena babi itu secara ada sifat-sifatnya tuh yang tidak seharusnya itu. Itu artinya Bang Messi. Berarti kalau Bapak Rocky selama ini makan ikan, kelakuan Bapak model kayak ikan yang tinggal nyebur di laut aja. Iya. Bu, di dalam ikan itu, apalagi ikan tuna ya, ada omega. Salmon Pak. Omega, antonim dari alfa dan omega. Jadi saya memakan zat yang baik itu untuk diri itu, Lanjut omega. sudah Pak Rocky, sementara sudah. Waktunya kurang berapa detik lagi nih Pak. Waduh, udah mau meledak bomnya. Silakan lanjut. Oke, semua sahabat diskusi ilmiah, terima kasih sudah memberi Ya, waktu terima saya kasih untuk ada di Ibu. forum ini. Ya, semuanya kiranya hanya untuk saling mengisi, tidak ada sesuatu yang kiranya merugikan kita semua. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Mohon Saya maaf mohon juga. maaf. Ya, Tuhannya Yesus juga, memberkati. Ibu Gembala. ya Tuhan memberkati kita semua. Iya. Mudah-mudahan Bu Gembala ya diredungi ya. Yohanes 17:3 oleh-oleh dari Komal Forum Debat ini ya. Sudah saya hidupi Pak. Karena untuk mengalami alamat yang benar adalah di dalam Yesus. Untuk datang kepada Bapa di surga. Oke, semuanya terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Selamat pagi. Ya, ini masih ada kause. Masih monitor kause. Ya, Kause. ya. Ya, masih monitor, Bang. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan, Bang. Gas. Oke. Apa? Saya
Saya bilang begini kayak tadi, kalau iman Kristen itu hanya percaya satu Tuhan. Ya, Tuhan itu cuma satu aja kalau iman Kristen. Begitu. Siapa aja satu itu, Pak? Yaitu Yesus. Yesus, Bapak, sama Ya kalau menurut iman, oh ya, saya ini maksudnya saya ini cuma orang biasa, nggak ilmu itu nggak terlalu, dan saya itu data nggak ada, jadi saya cuma bicara tentang iman saya aja gitu. siap. Silakan Pak. Mumpung banyak para ustadz di sini. Ada Ustadz Alif, Ustadz Handi, ada Bung Rocky Garong, ada Pak Palopo, ada Gulunda Juma juga. Silakan. Jadi menurut iman saya itu Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya, Bapa itu adalah Yesus, dan Yesus adalah Bapa, Roh itu adalah Yesus juga, begitu. Yang saya percaya seperti itu. Ya, terus saya harus gimana Pak? Ini Bang, gini Bang Kausa, izin masuk host. Tadi kan sudah Ibu udah dengar diskusi dengan itu tadi Ibu Pendeta loh, Ibu Pendeta ya. Nah, bagaimana ada beberapa dalil yang nggak bisa dijawab, padahal itu Ibu Pendeta loh tadi itu. Itu Ya. beliau itu suka baca ya, cuman mungkin bacanya sepotong-sepotong. Jadi ketika ada pertanyaan dari teman-teman Muslim, ya udah dibalik lagi bertanya. Nah inilah artinya konsep kekristenan, ketuhanan Yesus itu Kristen itu nggak jelas, saudaraku. Begitu. Ya mungkin tadi tuh dia bilang dia itu bukan pendeta, dia itu Pendeta dia, Ibu, itu pendeta. Tadi kan dia cerita ada jemaatnya yang meninggalkan. Dengar tuh tadi ada jemaatnya yang menikah lalu meninggalkan Kristen, ikut suami. Dia bilang ada jemaatnya tadi. Beda Bang, dari cara berbicara saja kita sudah tahu, oh ibu ini pendeta, oh ini ibu jemaat, oh ini yang baru, Iqra 1, Iqra 2, ketahuan Bang. Nggak bisa dibohongi itu cara berbahasa pendeta. Gitu, memang tadi dia bilangnya begini, dia itu gembala itu maksudnya dia itu kayak pelayan dari di bawahnya pendeta begitu. Gembala itu pendeta bukan? Gembala Tuhan itu seperti maksudnya kayak susah saya jelasinnya. Begitu. Gembala itu yang itu kan urusannya dia lah, saya kan tidak ini. Jadi dipanggil Bu Gem. Selamat pagi Bu Gem. Nah, Bu Gembala itu. Ya, tapi maksudnya selama ini yang saya, karena maksudnya kan agama itu adalah warisan. Saya itu dilahirkan di agama keluarga yang beragama Kristen, dan dari kecil pasti diajarkan Tuhan itu di agama Kristen itu Tuhan itu satu, begitu. Jadi mau bicara kemanapun pasti kami sebagai orang Kristen itu pasti tetap percaya kalau Tuhan kami itu satu, walaupun kadang orang sebut Allah, Yesus, Roh, tapi menurut kami sebagai iman Kristen itu tiga-tiganya itu satu. Bagaimana caranya 3 tapi 1 Pak? Coba, bagaimana itu? 3 tapi 1. Ya, 3 tapi 1 karena kami yakin kan dia ini adalah Tuhan. Tuhan itu kan dia punya kuasa. Nah, langit, alam semesta ini aja dia ciptakan. Kan, jadi tidak aneh kalau dia itu menjadi tiga wujud. Oh, jadi 3, Tuhannya 3. Bukan, 1, Tuhannya 1. Tuhan itu 1 aja Pak. Tapi isinya 3 ya Pak? Isinya 3. Maksudnya kan dia 1, jadi dia bisa menjadi Yesus, bisa menjadi Roh. Oh, 1 tapi bisa menjadi 3 gitu. Ya seperti itu, karena dia kan Tuhan. Oh iya saya paham. Satu badan 3 kepala gitu ya Bang? Bukan gitu Bang. Karena begini, benar. saya bertanya begini.
iman Islam. Islam itu kan percayanya Allah ya. Ya, sama Itu dengan kan Yesus. Kata Allah Yesus, Allah aku itu kan akan punya pergi. kuasa, Ah, ya kan? Allah itu punya kuasa. Benar nggak, Bang? lanjut. Ya, bisa nggak Allahnya kalian itu, abang-abang ini, bisa nggak dia berubah wujud? Allah itu maha segalanya, Bang. Tetapi untuk merendahkan dirinya, itu tidak mungkin karena dia sudah maha kuasa. Ketika dia menjadi manusia, berarti dia sudah tidak maha kuasa lagi. Nah, ketika sudah tidak maha kuasa, berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu maha kuasa. Contoh, waktu masih kecil, Dedek Yesus disusuin. Masa Tuhan disusuin? Oke. Percaya nggak Tuhan disusuin? Berarti Kamu maksudnya percaya begini. nggak? Berarti Nggak, maksudnya Kamu percaya nggak dulu? Masuk akal nggak kamu? Tuhan, sang pencipta langit dan bumi, yang maha kuasa itu ditetein sama ibunya. Percaya nggak? ya karena dia kan manusia. Dia kan berubah wujud sebagai manusia. Nah, artinya manusia itu tetap Tuhan nggak? Dia kan di tubuhnya itu memang manusia, tapi dalam tubuhnya itu ada firman. Firman itu Tuhan atau bukan? Firman itulah Tuhan. Sebelum Nah, Tuhan ada itu adalah firman. berarti Tuhan nete. Ya kan dia kan menjadi manusia bukan untuk memperkenalkan diri sebagai Tuhan, tapi visinya dia itu dia Enggak, untuk saya nggak menjadi, nanya visi, Bang. Kita nggak nanya visi dulu. maksudnya kan begini, Bang. Dia itu kan tidak, awalnya kan dia tidak turun ke bumi sebagai manusia. Nggak, saya mau pakai akal logika kamu gitu loh. Masuk di akal nggak Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha suci, itu nete. Masuk nggak di akal sehat gitu, Bang? Ya, kalau menurut aku masuk akal karena dia Ya itu sebagai sudah. manusia, turun sebagai manusia. Jadi dia itu sifatnya, kehidupannya dia sebagai manusia. Hmm. Nah, kalau menurut, atau kita bergeser sedikit deh. Kalau menurut abang ini ya, kalau ada orang yang menuhankan manusia, itu akalnya sehat atau tidak, Bang? Seperti yang tadi saya bilang, Bang. Enggak, dijawab aja, Bang. Dijawab aja. Oh ya, oke. Kalau ada yang menuhankan manusia itu, menurut saya tidak baik. Tidak. Oh, akalnya tidak sehat ya, betul ya? Betul. Boleh nggak saya tanya, Bang? Tuhan kamu namanya siapa, Bang? Ya kan abang udah tahu kan Tuhannya orang Kristen Yesus. siapa. Ya, Betul? itu. Ya, Betul. Yesus itu manusia atau bukan, Bang? Yesus itu Tuhan. Bukan manusia. Kan tadi saya sudah jelaskan, Bang. Dia itu Tuhan menjadi manusia. Iya, setelah dia menjadi manusia, kan kamu Tuhan kan? Betul? Dia Berarti itu bukan Tuhanmu manusia. manusia. Maksudnya, memang fisiknya itu manusia, tapi di dalam dirinya itu adalah Tuhan. Iya, Adalah nggak apa-apa. firman. Mau di dalam dirinya apa-apa, tapi dia kan manusia, betul? Oh, berarti Papa Lopo nggak nyambung. Si Pak ini itu, Papa Lopo, dia menuhankan dalamannya Yesus gitu. Ya, Bang. Maksudnya begini, Bang. Kan Iya. menurut Iya abang kan, itu menuhankan dalamannya Yesus. maksudnya tubuh sebagai manusia itu hanya perantara untuk menunjukkan kasihnya dia itu kepada umatnya dia di dunia ini, seperti itu. Jadi begitu, Bang. Begini, Bang. Sebenarnya disepakati dulu, Bang. Tadi kan Anda sepakat bahwa kalau ada orang yang menuhankan manusia, berarti akalnya tidak sehat, kan begitu? Ya, betul. Oke. Nah, saya tanya, Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu manusia. Kalau Manusia kan? Artinya akal Anda tidak. maksudnya begini, dia itu Iya. fisik, Silakan. fisiknya itu sebagai manusia. Ah, Dia itu kan Allah yang turun ke bumi sebagai manusia. sebagai manusia. Ya. Kenapa Bukan dia sebagai Tuhan ya? Bukan sebagai Tuhan ya? Begini, Bang. Kenapa Iya, dia ke bumi itu sebagai manusia?
Karena dia itu menciptakan manusia sebagai segambar dan rupanya dia. Jangan ke sana dulu, Bang. Jauh Maksudnya lagi begini, nanti makanya ke dia itu, kejadian. jadi Allah itu turun ke bumi itu sebagai manusia seperti yang dikatakan sebelumnya. Jangan ke situ, Bang. Kalau Abang ke situ, menurut gambar dan rupa manusia, manusia ada loh. Ada yang pesek hidungnya, ada yang mancung, yang mana? Masa Tuhan pesek? Nggak mungkin, kan? Jadi jangan ke situ, Bang. Bahaya itu. Ya kan? Nah, ada manusia geriting rambutnya, negro. Masa Tuhan negro? Kan nggak mungkin. Jangan ke sana, bahaya itu, Bang. Jadi kita sepakat dulu. Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Silakan, Bang. Sebagai manusia. Sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan ya. Ya. Ya, berarti kalau ada orang yang menuhankan manusia, akalnya nggak sehat, betul? Ya kalau ada yang menuhankan saya, contohnya kayak saya, ya itu ada yang nggak sehat. Enggak. Kalau ada orang yang menuhankan manusia, akalnya sehat atau tidak? Menurut Abang tidak sehat, kan gitu. Nah, Tuhan Anda kan namanya Yesus, betul? Ya. Nah, Yesus manusia atau Tuhan? Yesus itu Tuhan. Tadi katanya manusia. Maksudnya Tuhan yang turun sebagai manusia. Diulang dari nol, Pak. Diulang dari nol, silakan Ustaz Alif, silakan. Lanjut. Iya, jadi tadi kan sudah sepakat nih. Begini aja, Bang. Yesus. Begini Iya, aja, iya, Bang. iya. Begini. Jadi maksudnya menurut abang ini tidak terima dengan konsepnya kepercayaan kami. Bukan Bang, karena ada Kan dalil. begini. Iya. Saya kan sudah bilang. Iya. Yesus itu adalah Allah, Allah itu adalah Yesus, Roh itu adalah Allah juga. Nah, Berarti Yesus adalah Allah. Begini, iya, berarti kalau Yesus itu adalah Allah menurut kepercayaan kami, Iya. iman kami. Nah, berarti kalau abang bertanya kepada saya, berarti abang itu tidak terima dengan kepercayaan saya. Bukan tidak terima, Bang. Ini kan diskusi kita. Ya, Iya maksudnya kan? iya. Nah, kan Soal jadi mau kalau percaya abang atau itu tidak itu bertanya nomor begitu, 2. Maksudnya begini, abang itu kalau bertanya terus begitu, pasti jawaban saya juga muter-muter begitu aja. Iya, karena Abang tidak konsisten. Maksudnya nggak konsisten gimana? Karena Oke, itu, maksudnya coba kita lihat seperti yang konsistennya di mana. Seperti yang Oke, tadi kita begini. lihat konsistennya, Bang ya. Kita uji dulu ya. Menurut Abang tadi, kalau ada yang menuhankan manusia, berarti akalnya tidak sehat. Itu dulu kan. Kalau ada orang yang menuhankan manusia, akalnya tidak sehat, ya kan? Nah, ini kita kunci dulu. Oke, timbul pertanyaan. Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Silakan. Maksudnya Yesus itu datang ke dunia itu sebagai manusia. Sebagai manusia. Oke, sebagai manusia. Bukan sebagai Tuhan ya. Ya, maksudnya itulah Tuhan, Yesus itulah Tuhan, tapi dia tidak mungkin dia itu turun lagi langsung ke buka langit dan dia turun langsung sebagai manusia utuh dari Iya, atas, kan? gampang lah itu, Bang. Mau turun nanti gampang lah itu. Tapi kan Kita sepakat nggak bisa. dulu. Tapi kan itu kan nggak bisa, itu akan membuat orang kabur, lari dan takut kepada dia. Pak Palopo kena peringatan ya. Lanjut tadi. Cuma gini, kita uji menggunakan ayat gitu, Bang. Sebenarnya, Bang Ali, izin sedikit dulu boleh ya. Masalahnya begini ya, kalau tadi juga berulang-ulang sudah kita bahas bahwa berkaitan dengan iman, memang kita tidak mengganggu-gugat, itu hak masing-masing. Yang sedang kita bahas itu tentang dalil, data yang tertulis di kitab Anda. Seperti yang Anda katakan tadi, Anda jelaskan barusan, Yesus itu adalah Allah itu sendiri dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau iman oke lah, nggak usah diungkap, itu hargai. Tapi kita sedang membahas data. Contoh, ketika Yesus berkata, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, orang yang berseru, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang yang berseru ini Tuhan atau bukan Tuhan? Kita uji akal sehat. Ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli,
lama sabaqtani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang berseru Tuhanku, Tuhanku ini Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan, Tuhan. Itu adalah sisi kemanusiaannya Yesus. Kayak mana jadinya? Banyak. Yang berseru ini jadinya Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan, Tuhan. Berarti ada Tuhan meninggalkan Tuhan. Begini, sabar. Kan yang kita... Saya sabar, Bang. Begini, Bang. Kan misi Yesus itu ke bumi itu, yang pertama itu untuk menebus dosa manusia. Terus dia memberi contoh bagaimana kita menyembah Allah. Iya, itu udah banyak dari tadi dalilnya. Ini kita kembali kepada ayat ini. Saya baca sekali lagi. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaqtani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang berseru ini Tuhan atau bukan Tuhan? Itu sisi kemanusiaannya Tuhan. Hah? Berarti Tuhanmu kemanusiaan? Karena dia itu kan merupakan manusia. Ini gimana sih? Tuhan atau manusia? Gimana sih? Saya jadi bingung, ini Tuhannya ke manusia di sini. Enggak, yang berseru di sini, ini sebenarnya yang berseru di sini, ini Tuhan atau bukan gitu? Tuhan atau bukan Tuhan? Kasih jawaban yang apa ya? Yang ngena gitu. Yang pas gitu. Jangan kasih jawaban tapi saya suruh mikir gitu loh. Ya, memang apa? Kalau Alkitab itu sulit bagi kita orang biasa untuk memahami. Nah, bagaimana caranya dipermudah untuk memahami? Jadi begini, mungkin kalau untuk soal pertanyaan-pertanyaan begitu, kalau saya ini kan seperti tadi saya jelaskan, saya itu untuk soal mau jawab untuk soal ilmu ini saya masih kurang, Bang. Mungkin nanti ke depan ya saya belajar, saya bertanya lagi ke pendeta-pendeta atau apa, mungkin saya bisa menjawab. Iya, gini Bang, permasalahannya adalah ketika masuk ke dalam ranah perdiskusian, terutama lintas agama, yang menjadi argumen adalah iman, itu nggak akan masuk, Bang. Nggak akan masuk. Nggak maju kita diskusinya. Karena apa? Karena iman yang Anda tanamkan di dalam diri Anda itu dilawan oleh akal sehat Anda. Sekian banyak ayat, sekian banyak dalil yang kita bacakan, yang kita ungkapkan, bahkan itu dari pernyataan Yesus itu sendiri, itu rata-rata dibantah. Dibantah dia itu sebagai utusan Tuhan, sebagai manusia, dibantah. Karena imannya sudah tertanam dalam diri Anda kalau Yesus itu adalah Tuhan. Ya buktinya, coba ditanyakan. Kalaulah engkau katakan memang di situ dia itu adalah Tuhan, tapi kenapa dia berseru, mengapa engkau meninggalkan aku Tuhan? Loh, kalau memang dia itu Tuhan, kenapa ada Tuhan lain yang meninggalkan dia? Berarti ada dua Tuhan di sana. Satu Tuhan yang mau mati di salib, kedua Tuhan yang meninggalkan Yesus. Nah itu kan, belum lagi nanti yang lain-lainnya. Contoh di Matius 4-nya, ketika Yesus dibawa ke padang gurun oleh iblis, Yesus dibawa-bawa oleh iblis. Anda katakan Yesus adalah Tuhan yang sejati, yang turun ke dunia dalam rupa manusia, lalu dia dibawa oleh iblis ke padang gurun. Di mana derajat Tuhanmu yang maha suci, masa dibawa-bawa sama iblis? Kan gak masuk akal itu. Nah, tapi kalau Anda katakan iman kami ya susah memang. Karena ada yang penyembah batu juga, penyembah pohon, penyembah apa juga mereka mengatakan imannya begitu. Susah, repot. Gitu, Bang. Oke. Ya mungkin karena itu adalah salah satu contoh dari Yesus kepada kami supaya sering berharap kepada Tuhan kalau di saat susah, mungkin seperti itu mungkin. Gimana sih?
Bang Kause. Bang Kause. Maksudnya kan, ya. Abang bertanya aja tentang Islam, Bang. Kayak tadi, Bang. Silakan, Bang. Terima kasih. Sama-sama ya, Bang Andi. Oh, kirain gue. Bang Andi mungkin mau bertanya, ikut bertanya, silakan. Jadi berarti kalau menurut abang-abang ini Yesus itu bukan Tuhan. Enggak, bukan abang-abang, bapak-bapak, Pak. Menurut Yesus, siapa Yesus? Sebagaimana data di Bible, menurut Yesus, Yesus adalah utusan Tuhan. Menurut Yesus, siapa dirinya gitu? Ya, maksudnya kan tadi saya disuruh bertanya. Maksudnya saya itu bertanya, maksudnya menurut abang-abang semua nih, Yesus itu bukan Tuhan. Iya, menurut Yesus kami sependapat. Datanya di Bible, Yesus mengakui dirinya utusan Tuhan. Kami sependapat pernyataan Yesus itu. Yesus itu utusan. Dia ngomong sendiri begitu di Bible, banyak datanya. Oke. Oke, apa, Bang? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Bukan Tuhan menurut abang-abang ini. Menurut Yesus sendiri ngomong begitu di Bible tertulis. Di Alkitab apa, Bang? Biar saya Contoh aja deh. Yohanes 17:3 aja deh tadi. Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. Oke. Ya coba dicatat. Jangan main oke-oke aja, Bang. Oh, dibaca Ya, dia. oke, saya udah catat maksudnya, Bang. Oh, gitu. Oke. Kenapa Saya nggak jadi dibaca? gitu, betul oke. Jangan dulu. Kenapa nggak dibaca, Bang? Ya ini baca, sabar. Anda yang baca. Ada Bible nggak di situ? Injil Yohanes 17 ayat 3 ya. Iya, coba baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus sebagai di situ Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan. Utusan. Anda mengakuinya? Bentar. Hah? Memberi. Anda mengakuinya, Bro? Bro? Anda setuju? Atau Anda setuju? Ya. Oke, terima kasih. Kok iya dong? Setuju apa tidak? Saya baca dulu karena kalau kita baca satu ayat saja begitu itu tidak nyambung karena ini kan dia sampai ayat keberapa ini, Bang, begitu. Baca dari satu lebih keren. Coba Ustaz, maju Tad. Bantuin gue Tad. Masih kalau satu ayat kurang puas dari satu lebih keren malah. Kau baca di Yohanes pasal 13 ayat 13 sampai 14, baca di situ. Oh. Yohanes 13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu sebab aku guru dan Tuhan. Itu kan terjemahan baru. Terjemahan yang dibawa. Itu pengakuan Yesus sebagai Tuhan, jangan lari. Dia kan, ntar dulu Pak, kecale dia kan suruh baca Yohanes 13:13. Udah saya baca, Bang. Menurut kamu Yesus itu guru atau Tuhan? Yohanes berapa? Tadi yang ngomong 13:13 siapa? 13 sampai 14 baca. Yesus berkata, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu sebab aku guru dan Tuhan. Begitu. Jadi Yesus mengaku dirinya Tuhan gitu. Ayat 14. Saya tadi ngomong sama kau, kenapa ada orang ikut campur ya? Jadi melebar kemana-mana. Kenapa sih? Ya udah, biar semaku aja dulu dah. Biar Bang, Gimana? ntar abangnya nanti. Kenapa? Ya, oke. Berarti menurut abang-abang ini Yesus adalah utusan. Menurut Yesus, Ya, dia dirinya utusan Tuhan. Oke. Nanti kalau aku udah tahu jawabannya, aku akan kembali lagi. Aku belum bisa membantah. Oke, nggak apa-apa aja. Iya kan, daripada aku jawabnya yang ngawur, aku jujur saja. Betul, Kan? salut sama Anda.
Ya. gitu loh. Mungkin mau cari lagi data, ya bagus daripada kayak yang lain asal ngomong kayak pendeta tadi ngalor ngidul. Saya lebih apresiasi jujur gitu. Ya memang Itu saya baru dari awal saya sudah bilang untuk data-data itu saya. namanya baru lucky strike, laki namanya. Ya oke, ya, saya tanya lagi ya Bang. Silakan. Oke. Nah kalau abang-abang ini Al-Quran itu datangnya dari mana? Datangnya dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Berarti turun langsung dari langit Al-Qurannya. Turun langsung diantar oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke Nabi Muhammad. Betul. Kata siapa? Ya kata Al-Quran. Maksudnya itu kata Al-Quran. Maksudnya ada saksi yang melihat itu. Hanya Allah dan malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah saksinya. Kalau ada manusia lain, sebagai manusia nggak ada. Kalau Cuman ada manusia lain menjadi, ntar dulu. Kalau ada manusia lain jadi saksi, dia ikut jadi nabi juga nanti mendengarkan. Kenapa dia harus mendengarkan? Kan sudah turun dalam bentuk Alkitab. Enggak, berbentuk suara datang, bukan berbentuk buku. Salah dia Bang Andi. Dia pikir Suara itu siapa yang berbicara? Malaikat Jibril menyampaikan bersuara, Iqra, bacalah. Mereka Jibril yang berbicara. Nabi mendengarkan. Yang mencatat itu siapa? Setelah sahabat bersama Nabi, ya sahabat menulis. Enggak langsung ditulis waktu itu. Nanti setelah selesai semua Al-Quran diwahyukan, kemudian ditulis. Gitu. Maksudnya Malaikat Jibril berbicara sambil mencatat. Maksudnya yang mencatat itu siapa? Enggak dicatat waktu itu, dihafal. Dihafal sama Muhammad. Oh, Nabi Muhammad itu Al-Quran berjalan. Terus yang mencatat itu siapa? Ya sahabat nanti setelah selesai pewahyuan, ya sahabat yang nulis. Nggak lupa kan Muhammad itu? Nabi Muhammad itu paling cerdas di dunia ini, nggak ada yang kalah. Jangankan Nabi Muhammad sekarang aja anak-anak usia 6 tahun ada yang hafal Al-Quran. 6 tahun loh. Maksudnya di mana itu buktinya kalau memang Nabi Muhammad itu cerdas dan Nabi Muhammad nggak pernah bawa Al-Quran tertulis. Maksudnya kan kalau menurut kami itu Muhammad itu kan manusia biasa. Enggak, bukan manusia biasa, dia seorang nabi, beda sama kita. Sama dengan Yesus, Mesias. Yesus itu dia bukan manusia biasa. Dia diutus ke muka bumi. Beda dengan kita. Keilmuannya beda ya, kecerdasannya gitu, beda. Tapi kan maksudnya terus maksudnya data apa yang bilang kalau Muhammad itu memang cerdas orangnya? Ada seorang Kristen namanya Michael Hart pernah merilis ya. Manusia yang paling cerdas dan paling berpengalaman. Di mana saya bisa maksudnya membaca Al-Quran, di mana yang bisa saya baca tentang Muhammad ini, maksudnya begitu. Pertanyaan saya. Ya Al-Quran itu sendiri. Di situ menceritakan kehidupan Muhammad. Enggak. Bapak. Kalau kehidupan Nabi Muhammad ada namanya Sirah Nabawiyah. Mulai dari apa dia namanya, Bang? Sirah Nabawiyah. Sirah. Sirah. Ini Al-Quran apa nih Bang? Wah, gimana jawabnya? Sirah Nabawiyah bukan Al-Quran. Riwayat sejarah, riwayat memori lah ya. Oke. Biografi Catatan Rasulullah itu. Oh ya, maksudnya silakan Ustaz. Berdasarkan saksi hidup orang-orang di sekitarnya, perjalanan hidupnya dari mulai dia dilahirkan sampai wafat dicatat oleh para sahabat dan para ulama, diabadikan di dalam kitab. Namanya Sirah Nabawiyah. Sirah itu perjalanan, Nabawiyah itu seorang nabi gitu. Atau nabi. Begitu, ya.
Nah, berkaitan masalah kecerdasan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW itu sudah sangat cerdas. Namanya juga seorang manusia yang dibimbing oleh Tuhan. Jadi kecerdasannya itu dibimbing oleh wahyu, bukan dari pemikirannya sendiri. Makanya dikatakan sebagai nabi yang ummi awalnya, yang tidak pernah belajar membaca menulis. Nggak perlu buat nabi kami. Karena apa? Karena beliau dipersiapkan ilmu kecerdasannya itu oleh Tuhan. Dengan cara apa? Menerima wahyu, menerima ayat Al-Quran, menerima firman Tuhan langsung ke dalam sanubarinya. Begitu. Al-Quran menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu latangzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin, ala kolbika litakuna minal mungdirin gitu. Jadi memang Al-Quran itu diturunkan oleh malaikat, dibacakan, didiktekan, dibacakan itu dituntun, dan dia diberikan pemahaman ke dalam hatinya. Beliau paham, diajarkan kepada para sahabatnya mencatat dan menghafalkan. Begitu, jadi Al-Quran itu diturunkan bukan berbentuk buku tulisan, bukan seperti orang-orang yang kadang menghujat dari sebelah seperti itu. Nah, bukti kecerdasan kehebatannya apa? Ketika ada orang-orang yang sebelumnya mengatakan utusan Tuhan itu Tuhan, Nabi kami menjelaskan dengan kecerdasannya, dia itu manusia utusan Tuhan, yang hebat itu Tuhannya. Ketika dia diciptakan, cukup bagi Tuhan yang maha hebat itu berkata, jadilah dia manusia yang bernama Yesus. Gitu. Itu salah satu bukti, dalil kecerdasannya, terutama untuk mengembalikan keimanan manusia yang sudah mulai menyeleweng dari ajaran para nabi. Banyak kalau ditanya kecerdasannya, itu banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan contoh tentang penciptaan manusia, itu yang detail satu-satunya kitab suci di muka bumi, itu hanya Al-Quran. Dari mana nabi kami belajar ilmu kedokteran tentang penciptaan manusia? Nggak ada. Tadi sudah dikatakan di awal, nabi yang ummi, yang tidak pernah belajar membaca kitab kedokteran, belajar sekolah atau enggak. Karena dia pribadi yang sudah disiapkan kecerdasannya oleh Tuhan berdasarkan wahyu. Ketika membahas tentang dilahirkan manusia diciptakan, dijelaskan oleh Al-Quran. Belum lagi alam semesta, belum lagi tentang banyaklah hal-hal ciptaan Tuhan itu. Begitu caranya memahami Al-Quran. Oke. Jadi begini, mungkin ada yang tertinggal tadi. Jadi Al-Quran itu pewahyuannya itu nggak langsung berebut gitu. Dia berangsur-angsur, makanya sampai 22 tahun Al-Quran itu. Jadi nggak langsung blok dihafalkan, nggak. Begitu saudaraku. Assalamualaikum. Sahur. Jadi selama 22 tahun penyampaian Alkitab itu kepada Muhammad. Iya. Itu 22 nggak tahun ngarang, lama. ya? Ya? Lama banget. Jelasin dulu itu, Dik. Jelasin. Jadi salah satu sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sifat fatonah. Sifat fatonah ini adalah pandai, cerdas. Sifat ini harus dimiliki oleh seorang nabi, apalagi rasul. Kenapa? Karena seorang rasul itu akan terjun langsung di tengah-tengah umatnya untuk melakukan berbagai macam metode penyampaian dakwah. Jadi kalau ada seorang rasul tapi tidak cerdas, tidak pandai, ya itu rasul palsu. Palsu pasti. Gak bisa menjelaskan apa-apa. Dan pasti rasul kayak begini tuh kebanyakan kemudian tidak pernah mengajarkan ajarannya kepada kaum yang cerdas. Selamanya mengajarkan ajarannya itu ke orang-orang yang tidak mengerti tentang kenabian, kerasulan. Nah, untuk itulah kemudian Nabi Muhammad SAW itu berdakwah. Dia harus pandai berdialog. Dia harus pandai adu argumentasi.
Dia harus bisa kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang membenci dirinya, yang mau belajar kepada dirinya, yang mau mengikuti ajarannya, serta harus punya argumentasi untuk menangkis serangan-serangan dari orang-orang yang mengkritik dirinya, yang tidak menyetujui pengakuannya sebagai nabi, sebagai rasul, dan mereka meragukan dan mendustakan kenabian dan kerasulannya. Harus. Makanya seorang nabi itu wajib hukumnya cerdas. Nabi Muhammad SAW memiliki itu. Kecerdasannya sangat luar biasa. Sampai ajarannya itu tembus sudah 1400 tahun. Kaidah-kaidah yang terlontar dari lisannya tidak pernah berubah. Bahkan semakin berjaya. Demikian. Oke. Aku mau tanya lagi, Bang. Iya. Apakah di Al-Quran itu